ya. Hmm. Setiap saya pergi, saya itu sudah punya tujuan niat yang baik gitu. Ya. Umpamanya sampai lebih dari 1 malam, 2 malam, lah itu curiganya kemana-mana gitu. Satu kan ingin mencari sejatinya diri yang ya. Seumpamanya kita itu pamit gitu pas dilarang, tidak boleh. Lah itu terus terang yang saya tidak bisa itu. Maksudnya itu meskipun dia tidak mengizinkan, saya tetap berangkat. Dulu saya diuji meskipun kita itu istilahnya ekonomi itu ya pas-pasan, tetap kita tuh tidak bahagia. Dan sekarang Allah telah menurunkan rezeki pada kita, tetap seperti itu juga. Bagaimana yang Wildo? Salam satu hati, satu cinta untuk Ros Hamiza Aziha, istriku tercinta yang Hyang sayangi dan Hyang kagumi. Pertama, Hyang ingin bersyukur dan selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Cinta atas anugerah terindah dan termulia yang Hyang terima dari keagunganmu. Rosa Hamiza, wanita yang tulus dan penuh kasih hatinya yang terdalam. Dan Hyang berterima kasih kepada Ros, istriku, atas ketulusan cinta kasih sayangmu kepada Hyang seorang. Salam cerdas selaras, Hyang Wildo Lover dan para tandapan semuanya di seluruh alam semesta, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Wildo, pengelola channel khusus kesayangan Anda semuanya yang selalu mengangkat hampir semua persoalan kehidupan di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Jadi mohon diperhatikan bagi mereka yang mau menyadari keterbatasannya agar jangan memaksakan diri untuk masuk ke level spiritual jika pengetahuan dan pengalamannya belum memadai. Kecuali bagi Anda yang sungguh-sungguh ingin memulai mengetahui dan mengenali spiritualitas. Namun saran Hyang, jika ingin mempelajari spiritualitas, jangan hanya berhenti lewat membaca buku-buku spiritual belaka, tetapi harus mampu menerapkan pengetahuannya ke dalam perilaku dan perkataannya, hingga pada tingkat yang tertinggi mampu mengalami sendiri kesempurnaan diri sejatinya. Karena ada perbedaan yang berbanding terbalik antara spiritualitas dengan ajaran agama maupun dengan ajaran-ajaran intelektualitas lainnya yang masih tergantung pada ketentuan-ketentuan intelektual kecerdasan pikirannya. Sedangkan spiritualitas tidak lagi bergantung kepada pengetahuan atau ajaran intelektual apapun, kecuali hanya berpijak kepada kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas. Secara substansial, spiritualitas dapat dijadikan sarana atau metodologi yang bisa digunakan dalam membahas dan mengkaji seluruh persoalan kehidupan manusia dengan segala kebutuhan hidupnya dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Secara metodologi, spiritualitas sebagai pisau yang paling tajam dalam membedah dan menganalisa seluruh persoalan manusia, termasuk persoalan keyakinan, pikiran, dan agama-agama yang dipercayainya. Maka spiritualitas melihat semua pengetahuan yang ada menjadi dua versi. Satu, pengetahuan spiritual yang sebenarnya, yaitu pengetahuan murni sebagaimana adanya yang bersumber dan berpijak pada kenyataan yang sebenarnya. Dan pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan intelektual atau rasional, yaitu pengetahuan manusia tentang apapun juga yang diperoleh melalui kecerdasan intelektualnya. Demikian juga dalam melihat agama,
maka spiritualitas melihatnya dalam dua versi, menurut sumbernya dan menurut pemahaman para penganutnya. Oleh karena itu harus dibedakan antara agama sebagai ajaran murni yang bersumber dan berpijak pada kenyataan yang sebenarnya dengan agama sebagai ilmu dan pemahaman dari para penganutnya tentang agamanya yang bersumber dari pikiran para penganutnya yang terbatas dan berbeda-beda di antara penganut yang satu dengan penganut yang lain. Dan spiritualitas mampu mengkaji keduanya antara agama sebagai ajaran murni yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya, yang berbeda secara substansial dengan agama sebagai pengetahuan dan pemahaman para penganutnya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya dikarenakan bersumber dari pikiran dan pengetahuan intelektualnya belaka. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini yang ingin mengangkat tentang keterkaitannya persoalan-persoalan yang terjadi di seputar rumah tangga dengan sebuah perjalanan spiritual hampir setiap orang. Secara kebetulan ada video lama yang belum sempat diedit yang berbicara banyak tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Dan Hyang ingin mengangkat video ini di dalam kajian spiritualitas sebagai bagian dari proses perjalanan spiritual menuju kesempurnaan hidup. Ada semacam keutamaan yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang mau menyadari dan ingin mengetahui lebih jauh dan lebih dalam tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Setiap manusia, di samping ia harus mampu mengetahui dan mengenal diri sejati yang sebenarnya, ia juga harus mampu mengenal dan menemukan siapa orangnya yang menjadi belahan jiwanya yang sejati atau kekasih hatinya yang sesungguhnya, yang menjadi pasangan hidupnya pada kehidupannya saat ini yang sedang dijalani sekarang ini. Karena konon setiap pasangan hidup, maskulin feminin, lingga dan yoni, berasal dari satu substansi absolut yang sama yang membelah diri menjadi sepasang kekasih hati atau sepasang belahan jiwa yang terpisah, sehingga mereka saling mencari dan menemukan siapa yang menjadi belahan jiwanya masing-masing. Oleh karena itu, proses pencarian terhadap belahan jiwanya masing-masing juga merupakan bagian dari proses perjalanan spiritual setiap orang dalam mencapai kesempurnaannya. Bahkan, proses mencari dan mampu menemukan siapa kekasih hatinya yang sebenarnya merupakan bagian yang paling menentukan untuk mengenali dengan baik siapa diri sejati mereka masing-masing. Karena belahan jiwamu bisa menjadi cermin bagimu untuk melihat bagian dari dirimu yang tidak mampu kamu lihat dengan mata dan penglihatan metafisikamu. Begitu pula sebaliknya, keberadaanmu sendiri bisa jadi cermin untuk kekasih hatimu dalam mengenal kekurangan dan kelebihannya sendiri sebagai kontrol untuk meningkatkan kesempurnaan dirinya mereka sendiri. Sesudah mereka mampu mengenal siapa sebenarnya diri mereka yang sejati dan siapa sebenarnya yang menjadi belahan jiwanya yang sejati di dalam kehidupannya saat ini, maka ada keutamaan yang lain bagi setiap manusia untuk menemukan tentang laku atau peranan yang sejati yang harus dijalankan dalam kehidupannya saat ini juga. Jadi, ingat selalu pesan Hyang Weldo tentang 3 kewajiban utama yang harus ditemukan dan dijalankan dalam kehidupannya saat ini, yaitu 1. Mengenal siapa diri sejatimu sendiri. 2. Mengenal siapa belahan jiwamu yang sebenarnya, yang sejati. Dan 3, tentunya harus mengetahui peranan yang paling sejati, yang sebenarnya yang harus kamu jalankan dalam kehidupanmu di saat ini. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada dan
para pecinta Hyang Weldo TV, sebagaimana dalam kehidupan biologi selular, semua bentuk kehidupan yang berkembang dan berevolusi di alam semesta ini berasal dari satu sel yang berkembang dengan cara membelah diri menjadi dua, dan begitu selanjutnya. Bahkan ada firman Tuhan dalam kitab suci agama Samawi yang mengatakan bahwa semua kehidupan berasal dari satu diri yang membelah diri menjadi sepasang. Begitu pula secara metafisika, semua bentuk kehidupan yang berpasangan bersumber dari satu substansi absolut yang sama yang membelah diri menjadi sepasang atau sejodoh. Sebagaimana Yang Maha Cinta untuk mengembangkan cintanya membelah diri menjadi sepasang substansi yang menamakan dirinya Yang Maha Pecinta dan Yang Maha Tercinta, kemudian menjadi Rahman dan Rahim, menjadi Al-Kalam dan Lauh Mahfuz, menjadi Lingga dan Yoni, Siwa dan Sakti, Adam dan Hawa. Sebagaimana Adam yang turun ke dunia untuk mencari dan menemukan Hawa sebagai pasangan hidupnya dan belahan jiwanya, begitu pula dengan Siwa yang terpaksa harus turun ke alam fisika untuk mencari dan menemukan saktinya di antara manusia-manusia lainnya. Jadi, secara hakiki, setiap makhluk hidup, setiap manusia lahir ke alam semesta ini telah membawa pasangannya masing-masing. Jadi setiap orang sesungguhnya telah membawa jodohnya sendiri-sendiri dari langit atau dari alam metafisika. Mereka lahir ke dunia dalam keadaan terpisah. Kelak di kemudian hari mereka tertarik untuk saling mengenali dan menemukan belahan jiwanya masing-masing. Tentu saja tidaklah mudah bagi masing-masing manusia dalam menemukan kekasih hatinya, karena banyak ketentuan-ketentuan yang membuat setiap pasangan hidup sulit dalam menjumpai belahan jiwanya. Ini dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh masing-masing pasangan tentang kriteria ideal pasangan yang mereka inginkan. Satu kriteria ideal saja sudah bisa menjadi tembok penghalang untuk bertemunya pasangan, apalagi ketentuan-ketentuan yang beraneka ragam yang mereka tentukan sendiri tentang idealnya. Mengenali dan menemukan pasangan sejatinya sama sulitnya seperti mengenali dirinya yang sejati. Karena hanya di dalam kesejatian, seseorang dapat menemukan kesejatian-kesejatian lainnya. Hampir setiap orang yang datang menemui Hyang selalu memohon kepada Hyang untuk menunjukkan atau mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Untuk menemukan siapa dirinya yang sejati, tentunya harus dicari dan dialami sendiri oleh mereka masing-masing, para pelaku. Memberitahukan tentang siapa diri mereka yang sebenarnya kepada seseorang sama seperti sebelum nonton film di bioskop, sudah mendengar terlebih dahulu kisah yang sebenarnya film yang akan mereka tonton. Tentunya akan mengurangi ukuran yang sebenarnya dari kenyataan yang harus mereka alami sendiri. Jika di dalam menonton sinema, kita hanya menempatkan diri sebagai penonton objektif yang terpisah dengan objek yang ditontonnya. Berbeda dalam laku spiritual. Posisi kita bukan hanya sebagai penonton belaka, melainkan menjadi pelaku utama, sekaligus menjadi objek yang berkorban atau yang menjadi korban itu sendiri. Sebagaimana Dewi Parwati dalam kisah Siwa dan Sakti. Siwa membiarkan Dewi Parwati mencari sendiri siapa dirinya yang sebenarnya. Sekalipun Dewi Parwati merajuk, mohon kepada Siwa
untuk menunjukkan siapa dirinya. Seandainya Siwa menunjukkan kepada Dewi Parwati kisah yang sebenarnya tentang perjalanan spiritual Dewi Parwati, tentunya Dewi Parwati akan mengurungkan kepergiannya dalam mencari jati dirinya. Dewi Parwati pasti akan memilih tidak akan mencari jati dirinya lagi. Jika dalam pencarian tersebut dikisahkan akan melukai bahkan dapat mencelakakan Siwa di tangan Dewi Parwati sendiri. Dan Parwati akan menyesali dirinya seumur hidup jika ia sampai melukai orang yang sangat dicintainya. Begitulah kisah perjalanan spiritual setiap orang dalam mencapai jati dirinya. Bukanlah kisah yang melulu menyenangkan, bahkan sebaliknya, penuh dengan suka duka dan penderitaan. Segala macam kesulitan, penderitaan, dan keterpisahan hanyalah sebuah proses untuk mencapai kematangan diri, kesempurnaan sejati. Begitulah Rose Hamiza dan sahabat Tandapan di mana saja berada. Karena di setiap keterpisahan yang penuh dengan kerinduan, pasti ada pertemuan yang membahagiakan, pertemuan abadi yang membahagiakan, percayalah itu. Jadi, semua penderitaan, keterpisahan, kehilangan, dan kerinduan hanyalah sebuah proses untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, mengalir saja dalam kepasrahan tanpa melakukan penilaian dualitas baik atau buruk. Belum lagi dengan adanya karma yang telah mereka lakukan bersama dalam kehidupan sebelumnya yang akan ikut menentukan bentuk dan pola perjumpaan mereka pada kehidupan saat ini. Jangan bertanya. Begitulah permintaan Nabi Khidir kepada Nabi Musa yang datang mencari Nabi Khidir dan tertarik ingin menjadi muridnya. Jangan bertanya. Artinya juga jangan berpikir. Jangan menggunakan pikiranmu untuk melakukan penilaian dualitas apapun, baik atau buruk, salah atau benar. Biarkan apapun yang terjadi itu terjadi. Dan jangan biarkan pikiranmu berprasangka apapun. Jangan menodai kenyataan dengan pikiran dan prasangkamu yang terbatas. Tentunya tidaklah mudah mengendalikan keliaran pikiran yang overaktif dan overkreatif. Begitu mudahnya pikiranmu menciptakan prasangka dan praduga yang membuatmu semakin jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Jika kamu ingin memasuki wilayah spiritualitas, maka jauhi pikiranmu, penggalah kepalamu, jangan gunakan pikiranmu dan seluruh pengetahuan yang ada di dalamnya untuk menilai setiap kejadian yang terjadi di dalam kenyataan dan kehidupanmu sendiri. Biarkanlah kenyataan itu muncul dalam kesejatiannya, tanpa penilaian dualitas apapun dari pikiran dan prasangkamu. Biarkanlah yang terjadi itu terjadi. Jangan berharap apa yang kamu inginkan dan jangan menolak apa yang kamu benci. Nilai-nilai dualitas baik atau buruk, benar atau salah hanya muncul di dalam pikiranmu semata karena terpicu oleh adanya kepentingan-kepentingan. Jika tanpa kepentingan apapun, maka tidak akan pernah muncul nilai-nilai dualitas apapun. Mengenal dan menjadi dirimu yang sebenarnya atau menemukan dan mampu menjadi satu dengan belahan jiwa atau kekasih hatimu dalam kesejatiannya tidaklah mudah. Segala prasangka akan mudah berkembang. Nilai-nilai dualitas baik atau buruk lebih banyak bermain dalam pikiranmu daripada menjadi hening untuk menjadi penonton yang baik terhadap semua kejadian dan kenyataan yang ada. Mengenal diri yang sebenarnya
dan mengenal belahan jiwanya yang sebenarnya memiliki kesulitan yang berbeda, karena mengenal belahan jiwanya atau kekasih hatinya juga merupakan salah satu proses dalam mengenal diri sejatimu yang sebenarnya. Bahkan berumah tangga, hidup bersama sebagai suami istri dalam perkawinan dengan belahan jiwanya masing-masing merupakan salah satu bentuk laku spiritual yang paling berat di antara laku spiritual lainnya. Benturan-benturan pasti akan terjadi di dalam proses penyelarasan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Itu dikarenakan masing-masing pasangan secara total berbeda dengan pasangannya mereka sendiri, baik secara biologis, emosional, maupun secara mental spiritual. Karena masing-masing memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda, dari ruang dan waktu yang berbeda pula. Tentu saja, menyatukan perbedaan-perbedaan membutuhkan banyak proses dan banyak benturan-benturan. Dan di setiap benturan akan mengakibatkan luka-luka di hatinya masing-masing. Dan justru karena cintanya yang luhur dan suci, sehingga mereka mampu menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya masing-masing. Di sana ada proses pembelajaran masing-masing, belajar untuk mengenal pasangannya sekaligus mengenal dirinya sendiri, selalu terbuka, saling memahami dan saling memberi maaf. Pada yang lain adalah kunci keberhasilan dalam meniti jenjang perkawinan sebagai laku spiritual mencapai kesejatian bersama. Demikianlah dalam laku spiritualitas, proses penyelarasan diri terjadi dalam dua arah. Internalisasi ke dalam diri dan eksternalisasi keluar, memahami dan mengenali pasangannya sebagai jalan yang dalam untuk mengenali dirinya sendiri masing-masing. Orang yang baik pada mulanya akan tetap menjadi baik sekalipun telah melewati banyak fitnah dan benturan-benturan. Kendalikanlah pikiranmu, jadilah tuan bagi pikiranmu, dan tingkatkan kecerdasan emosionalmu, sekalipun tidaklah mudah di dalam penerapannya, dan senantiasa bersyukur di dalam keadaan apa. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Mencintai seseorang karena dia cantik atau tampan adalah biasa. Mencintai seseorang karena dia baik dan ramah tamah adalah lumrah dan wajar. Namun jika kamu mampu mencintai seseorang, sekalipun orangnya kasar, tidak sopan, dan mau menang sendiri, itu baru namanya luar biasa. Salam cerdas selaras para tandapan dan yang Weldo lover di mana saja berada. Jadi dengan adanya pencerahan yang kali ini, kalian semua tak perlu risau dalam kehidupanmu. Karena sesungguhnya setiap orang lahir dan hadir di alam semesta ini telah membawa jodohnya masing-masing. Manusia hadir ke dunia ini berpasangan, hanya saja mereka harus saling mencari dan menemukan belahan jiwanya yang lahir terpisah dalam ruang yang berbeda. Jadi, jika masing-masing orang yang sudah memiliki jodohnya sendiri-sendiri, namun faktanya masih banyak kita lihat orang-orang yang masih menjomblo, hidup tanpa kekasih hati, atau bahkan masih ada pula yang tidak menikah selama hidupnya. Yang jadi pertanyaan, mengapa sampai terjadi demikian jika masing-masing orang sudah membawa jodohnya sendiri-sendiri? Oke para tandapan semuanya, sesungguhnya ada banyak hal yang bisa menjadi pembatas yang dapat menghalangi setiap pasangan tidak bisa bertemu dengan belahan jiwanya masing-masing. Penghalang pertama adalah karma secara bersama maupun secara personal. Dalam kebersamaan itu, karena setiap orang selalu berada dalam batasan penjara pikiran dan pengetahuannya sendiri yang terbatas.
Penghalang kedua adalah ketentuan-ketentuan yang telah mereka buat sendiri tentang kriteria ideal orang yang harus menjadi kekasihnya. Semakin banyak kriterianya, akan semakin banyak pembatasnya. Sama seperti orang yang mau membeli sepatu yang disukainya dengan kriteria dan ketentuan yang unik, maka tidak akan mudah mendapatkan sepatu dengan kriteria tersebut. Mungkin sesudah kamu mencarinya di sejuta pertokoan, baru bisa dijumpai sepatu yang kamu idamkan. Dan pencarian semacam itu tentunya akan melelahkan. Maka demi untuk kemudahan, sebaiknya dibuat kriteria yang sederhana saja, yaitu yang penting pas ukurannya, cocok dan nyaman ukurannya saat dipakai oleh kakimu. Nah, jika kriterianya yang penting pas dan cocok, maka akan banyak sepatu yang bisa kamu pilih. Sedangkan penghalang yang ketiga adalah ketakutanmu sendiri. Berbagai macam ketakutan akan menjadi penghalang terbesar yang membuat setiap pasangan tidak saling menjumpai belahan jiwanya. Bahkan karena ketakutan-ketakutan ini, pasangan yang sudah hidup bersama sebagai suami istri menjadi terpisah kembali dan pada akhirnya menjadi karma baru. Ya, ini begini yang Lindo, saya itu berkeluarga itu kurang lebih 30 tahun. Ya. Dulu saya diuji, meskipun kita itu istilahnya ekonomi itu ya pas-pasan, tetap kita tuh tidak bahagia. Dan sekarang Allah telah menurunkan rezeki pada kita, tetap seperti itu juga. Ya, saya tanya sama Yang Wildo, ini gimana solusinya kalau istri itu terlalu berani kepada suami dan tidak menurut apa kata suami dan selalu curiga kepada suami, padahal suami itu sudah berjanji kepada istri. Apakah ini bisa dipertahankan kita sebagai rumah tangga apa gimana Yang Wildo? Saya minta penjelasannya dari Yang Wildo. Itu selama 30 tahun itu banyak bertengkarnya atau banyak damainya? Banyak bertengkarnya ya. Banyak bertengkar. Dalam masalah apa? Ya kadang-kadang ya masalah sepele aja ya, masalah anak, masalah gitu. Itu mesti nanti terjadinya sampai besar. Kadang-kadang saya tuh mau putus asa tuh bukan jalan keluar bagi saya. Dulu sampai milih dia gimana itu? Ya dulu itu ya memang mungkin ya itu memang salahnya kita sendiri yang gitu loh. Salahnya kita sendiri. Gimana kok bisa salah? Ya aslinya itu dulu kalau karena cinta gitu. Kalau saya lihat dia tuh sama saya tuh kelihatannya tuh tidak tulus gitu loh. Dari mulai pertama sudah kelihatan? Iya, sudah berani. Diberaninya itu yang saya tidak mau. Kenapa sampai lanjutkan? Lah itu loh yang itu dulu kan memang saya akui ya, ini memang kesalahan saya dan saya tuh kalau sudah saya masuk dan saya tuh harus bertanggung jawab pada anaknya orang, kan takut saya tuh nanti karma akan berjalan. Nah, artinya sudah menikah itu ya? Iya, setelah itu saya berpikir meskipun orang tua saya tidak seberapa 100% setuju yang ya, saya akan berusaha gitu loh. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ternyata sampai sekarang seperti kejadian tadi aja yang ya sampean tahu sendiri gitu loh. Ya, seperti kejadian tadi itu. Ya. Gimana itu? Kata-kata itu loh Hayang. Nah, itu. Saya minta solusinya sama Hayang. Pertama, katakanlah kejadian tadi sebagai bentuk cermin buat kita, buat sampean. Untuk melihat sebelum kita menyalahkan yang lain, sebagaimana kalau kita bercermin ya. Karena tidak ada kejadian yang tidak bersebab. Orang marah juga ada sebabnya, ya kan? Orang sampai cekcok bertengkar terus-menerus pasti ada sebabnya. Mungkin sebabnya kecil, tapi dikarenakan sebab tadi nggak pernah terdeteksi dengan baik, akhirnya menjadi besar. Akhirnya keduanya sama-sama nggak tahu
Yang ada cuma merasa bahwa ketika seseorang yang satu berbicara seperti nggak ditanggapi, yang lain juga seperti nggak ditanggapi atau nggak, akhirnya terjadi miscommunication terus menerus kan? Karena udah apa istilahnya dari awal sudah kehilangan penyebab utama, ya. Nah, mungkin seperti ini. Coba ini jadikan cermin buat Anda, ya. Ada kesalahan apa di dalam diri kita? Karena dalam spiritualitas kita coba untuk menganggap semua yang ada di luar kita, semua yang ada di sekitar kita itu sebagai cermin. Iya, iya. Nah, cermin yang paling dekat adalah istri. Atau kalau wanita ya suami. Gitu. Maka ketika perlakuan mereka terhadap kita itu merupakan wujud reaksi terhadap apa yang kita lakukan. Iya, iya. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu mungkin bagi kita bukan masalah. Tapi ternyata bagi yang lain masalah. Gitu. Mungkin masalah itu sepele buat pihak yang satu, tapi bagi yang lain mungkin besar karena dia mungkin punya trauma dengan masalah itu. Iya, iya, benar itu. Ya. Sehingga yang ada cuma kecurigaan. Ah, iya, benar itu. Ya. Nah, di situ kan diperlukan adanya kesadaran, saling mengingat dengan cara yang baik. Iya. Ya, itu salah satunya di sana. Jadi kita harus bisa menjadikan dia sebagai cermin sambil kita arahkan dia untuk mengerti. Dengan cara kita mencoba untuk mengerti, memahami dia sambil mencari yang terdalam dari apa yang dia, sambil kita juga mencoba untuk mengungkapkan ketidakpahaman kita terhadap perilakunya yang suka marah-marah gitu kan. Sambil mungkin mengatakan bahwa kita ini berumah tangga serius atau tidak. Kalau memang serius, kita bisa bicara baik-baik, pelan-pelan. Kalau tidak serius, kita bisa buat keputusan sebelum rumah tangga ini terlalu jauh berlayar. Iya, iya. Ya. Nah, itu satu sisi kita harus bisa ambil sikap seperti itu. Nah, di sisi lain, anggaplah perjalanan hidup sampean sebagai perjalanan untuk menjadi seorang yang kuat. Ya. Iya. Kalau kita ingin jadi kuat, kan kita butuh berlatih. Berlatih, benar. Sehingga kita butuh pelatih. Ya. Iya. Maka dalam hal ini, sampean bisa menjadikan istri sampean itu pelatih sampean. Tahu pelatih? Sampean iya. dilatih. Iya, iya, ngerti saya. Iya kan? Iya. Jadi kalau saya ditanya, seperti yang dulu pernah punya seorang pasangan, Iya. juga berani sama Hyang. Iya. Di depan orang tuh berani mukul malah. Iya, sama seperti itu ya. Ya. Iya, sama. Bahkan di depan ketika Hyang ajak kunjung pernah Hyang ajak kunjung bersama ke yang punya guru. Iya. Guru Hyang kebetulan orang Sumenep. Nah, pada saat itu guru Hyang sempat menyaksikan Hyang dipukul sama dia. Iya. Nah, suatu ketika Hyang datang sendiri tanpa dia. Nah, guru Hyang baru mengatakan ketidakpuasannya. Wah, Will, katanya, saya tuh melihat kamu diperlakukan sama istri kamu diam saja, saya marah gitu. Kamu sebagai laki-laki itu bagaimana katanya. Nah, yang cuma bilang gini, bah, itu pelatih saya, bah. Itu pelatih saya. Melatih apa, Will? Loh, orang kalau mau kuat kan harus dilatih, harus ada pelatihnya. Iya. Loh, saya punya pelatih gratis, bah. Loh, yang dilatih apa? Yang dilatih emosi saya, bah. Supaya saya bisa mengendalikan emosi saya butuh pelatih, bah. Iya. Supaya semakin kuat saya dalam menanggulangi emosi yang muncul. Oh, gitu ya, Will? Iya, bah. Kata Abah kan kita harus banyak melakukan sesuatu, melatih diri agar menjadi yang terkuat. Nah,
menjadi kuat kan macam-macam. Kalau kita kuat, ingin kuat tubuhnya, butuh pelatih yang bisa melatih kita untuk bagaimana membentuk tubuh yang baik. Iya, iya. Ya kan? Kalau kita ingin orang yang punya kekuatan dalam masalah mentalitas, masalah emosional segala macam, maka kondisi istri atau kondisi orang-orang yang dekat dengan kita, tapi dia katakanlah seringkali membuat hati kita gundah, Iya, benar itu. membuat ya, benar. kita marah tanpa sebab, anggap itu pelatih. Jadi kalau kita sudah menganggap dia pelatih, maka kita tidak akan pernah marah lagi. Iya. Ya. Nah, itu ada Ya. lagi yang Terus kita berterima kasih sama pelatih kita. Nah, itu, ya itu. gini ada lagi yang setiap saya pergi yang ya. Hmm. Setiap saya pergi, saya tuh sudah punya tujuan niat yang baik. Gitu. Ya. Umpamanya sampai lebih dari 1 malam, 2 malam, lah itu curiganya kemana-mana. Gitu. Selama saya itu pergi tidak ada kabar melalui telepon, hati saya itu tenang ya, merasa tidak ada gangguan. Tapi setelah ada telepon, ini mesti ada masalah, langsung pas itu ya, terjadi langsung. Ya. Nah itu ya. Bagaimana saya solusinya cu untuk menangani masalah gitu? Ya, ya. sebetulnya itu masalah salah paham saja. Orang pergi 2 hari, 1 hari tanpa izin atau dengan izin. Iya. Ada orang-orang tertentu memang mungkin terlalu kreatif cara berpikirnya. Ya. Mungkin dia mampu menciptakan yang negatif dalam pikirannya. Wah, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan ke sana, ke sini. Iya. Mungkin dia karena sering banyak nonton film-film murahan atau sering dengar cerita-cerita murahan dari tetangga tentang suami-suami yang berselingkuh atau pacar-pacar yang punya banyak simpanan. Iya. Nah, itu juga mempengaruhi dia. Paling tidak seperti itu, ya. Itu jadi ada 3 yang bisa kita persiapkan dalam diri kita. Ya. Ya, pertama. Anggap itu sebagai cermin buat kita. Yang kedua, anggap sebagai pelatih. Yang ketiga, anggaplah itu sebagai sebuah karma kita. Oh, iya. Oh begitu ya. Berarti Jadi saya kalau anggap itu kedepannya- sebagai karma, Iya. maka terimalah kejadian itu. Terimalah. Kemampuan kita menerima membuat kita mampu mengendalikan emosi dengan baik. Nah, itu yang saya penting. Anggaplah sebagai karma, ya. Yang itu penting saya tanyakan ya. Bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi saya itu? Ya itu, anggap dulu itu karma. Sehingga terima kemarahannya sebagai sebuah karma sampean. Ya. Karena di dalam karma itu ada pesan. Selama pesan itu belum mampu sampean pahami apa sesungguhnya pesan yang ingin disampaikan kepada sampean. Iya. Ya. Bukan pesan dari wanita itu, bukan pesan dari istri, tapi pesan karma masa lalu. Iya. Kalau sampai tahu sampean kenapa saya dapat karma ini, ada kejadian apa saya di masa lalu sehingga saya sekarang mendapatkan seperti ini. Nah, ketika sampean mampu memahami karma sampean atau mampu memahami kesalahan sampean, kalau itu sebuah kekeliruan, Iya. otomatis akan terjadi perubahan. Rumah tangga akan terjadi perubahan nanti. Setelah ada belajar mampu menerima, Iya. sampai sampean mampu mendapatkan pesan yang sesungguhnya dari kejadian ini, sehingga sampean memahami di mana letak kekeliruan dari masa lalu sampean sehingga sekarang menghadapi kehidupan yang semacam ini. Itu salah satunya seperti itu. Ya kalau gitu saya tak berusaha yang Wildo ya. Nah, ya terima kasih atas paling nasihat tidak yang itu. seperti itu jalan utamanya. Ya. Nah, ini ada Itu lagi satu otomatis itu butuh waktu. Iya, ini Ya. ada satu lagi yang kita tuh kan ingin mencari sejatinya diri yang ya. Seumpamanya kita itu pamit gitu pas dilarang, tidak boleh. Lah itu terus terang yang saya tidak bisa itu. Tetap sama saya tuh ditentang. Maksudnya itu meskipun dia tidak mengizinkan, saya tetap berangkat. Kalau masalah itu. Ya, tapi itu menentang arus. Dan itu tergantung pada kemampuan sampean melawan arus. Iya. Ya. Di situ sampean bisa kalah, bisa menang. Ya. Iya. Karena arus itu akan terus-menerus tiap hari sampean akan bermasalah terus. Nah, itu Seandainya- dibutuhkan
kesiapan mental yang Luar biasa. luar biasa, menantang arus. Oleh karena itu sebaiknya ajaklah untuk mengerti. Ajaklah untuk mengerti, karena kalau memang bisa. Kalau perlu ajaklah untuk datang bersama. Iya, iya. Supaya tidak terjadi kecurigaan. Kalau perlu itu ya. Karena perjalanan spiritual itu, kalau bisa dalam rumah tangga, suami istri harus bisa bersama-sama. Supaya nggak ketinggalan. Iya. Nah, harus bareng. Iya. Ya. Nah, kemudian juga perlu dipahami. Mungkin kejadian-kejadian yang sampean alami dengan istri atau dengan siapapun juga, itu juga sebagai bentuk proses perjalanan spiritual sampean dalam menemukan siapa jati diri sampean. Iya, iya, iya. Prosesnya mungkin lewat itu juga. Oleh karena itu mengalir. Sambil belajar mengenal diri, mengendalikan diri. Dan sampean harus punya keyakinan yang kuat. Bahwa sampean harus yang mempengaruhi kejadian. Bukan kejadian yang mempengaruhi sampean. Iya, iya. Ya. Sampean harus jadi the master. Iya. Bukan the slaver. Ya. Iya. Artinya the master, sampean yang harus bisa menjadi yang mempengaruhi kejadian. Kejadian ini yang harus saya setir. Bukan sampean yang disetir oleh kejadian. Iya. Paham ya? Di sini dibutuhkan kekuatan mental, pengetahuan, wawasan, dan keteguhan hati. Saya Maka- punya solusi yang, Ya. apakah mungkin ini benar apa salah? Kalau begitu mungkin saya tuh harus terus mengalah. Di sini bukan mengalah, ya mengalah ada batasnya, ya. Iya. Mengalah ada batasnya. Kalau dalam mengalah tadi sampai melebihi batas, artinya kemerdekaan sampean sampai terjajah, Iya. ya, itu udah nggak bagus. Yang dimaksud kemerdekaan tuh ya masuk ke itu yang ya. Iya, Oh iya, iya. setiap orang tuh punya kemerdekaan. Iya, iya. Ajarkan istri untuk paham dengan kemerdekaan gitu. Iya. Ya, setiap orang merdeka. Dan kemerdekaan itu mahal sekali. Iya, iya. Ya. Nah, jadi ajarkan untuk paham kemerdekaan dan jadikan proses ini sebagai salah satu perjalanan sampean untuk menemukan siapa diri sampean. Iya, iya. Sambil memahami karma-karma yang terjadi. Tapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah bersihkan pikiran sampean. Sekalipun kita banyak menghadapi yang negatif, Iya. maka bersihkan, jangan sampai yang negatif itu mempengaruhi pikiran kita. Kita harus terus berpikir positif. Iya, iya. Rubah kejadian tadi, yang tadinya negatif menjadi positif. Lewat terus sampean menjaga pikiran sampean. Seperti yang katakan kemarin tentang fisika kuantum. Iya. Ya, di mana dalam fisika kuantum keadaan semuanya dalam keadaan superposisi. Artinya siap untuk diarahkan. Tergantung kita punya kekuatan mempengaruhi atau tidak. Dalam artian punya kekuatan menciptakan apa yang kita inginkan. Kalau kita menginginkan kebahagiaan, maka pegang itu. Iya, iya. Sehingga kenyataan yang terjadi adalah kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak mampu, maka kita akan terbawa oleh orang-orang yang berpikir negatif. Negatif. Orang yang berpikir negatif itu banyak Iya, benar. di sekitar kita. Benar, benar. Nah, kalau kita ikut jatuh dan terseret oleh pikiran kolektif yang negatif, sama-sama negatif, maka kita bagian dari itu. Kita akan masuk ke dalam karma-karma kolektif Iya, yang iya, benar. kita lakukan bersama. Iya. Gitu. Nah, di sini dibutuhkan kearifan, wawasan, keteguhan hati, kemampuan untuk merubah keadaan, bukan keadaan yang merubah kita.